Halo, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bagi mereka yang kurang sehat, kita berdoa semoga Allah Bapa menguatkan dan meneguhkan dan memberikan pemulihan atas segala penyakit. Sahabat sekalian, kita melanjutkan renungan kita tentang malaikat-malaikat Tuhan. Kita sudah melihat bahwa malaikat itu adalah milik Kristus dan Kristus adalah pusat dari malaikat itu sendiri. Para malaikat itu selalu memandang wajah Allah di surga. Itu berarti bahwa para malaikat itu selalu siap mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari surga. Maka tugas para malaikat adalah melayani kita umat manusia yang membutuhkan penyelamatan. Kita butuh keselamatan karena kita sudah jatuh dalam dosa. Malaikat itu sudah ada sejak penciptaan. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan benda-benda angkasa luar. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7 dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, jadi ketika bintang-bintang itu dicipta dan bintang-bintang itu mengeluarkan cahaya yang indah, dikatakan anak-anak Allah. Anak Allah itu ialah para malaikat dan mereka ikut bergembira bersorak-sorai. Para malaikat ada dalam seluruh sejarah keselamatan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup manusia. Para malaikat yang mengabarkan keselamatan itu baik dari jauh maupun dari dekat. Para malaikat yang melayani rencana ilahi dan melaksanakan keselamatan itu. Makanya bagi kita umat Katolik, kita punya keyakinan bahwa kita dijaga, dilindungi oleh malaikat. Dan itu yang kita sebut malaikat pelindung. Baiklah sahabat sekalian, kita melihat apa yang ditulis dalam kitab suci sebagai tugas-tugas dari malaikat itu. Yang pertama, malaikat disuruh oleh Allah mengunci Firdaus duniawi. Terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 24. Dikatakan Allah menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, ini tentu terjadi ketika Allah menegur manusia yang pertama yang bertanya, "Mengapa engkau makan buah pohon itu?" Dan Adam menjawab, "Perempuan yang kau berikan kepada saya, itulah yang memberikan buah itu kepada saya." Jadi Adam tidak mengakui kesalahannya. Dan karena itu Allah menghukum mereka diusir dari Taman Eden itu, keluar dari sana. Dan supaya mereka tidak masuk lagi ke dalam, dikatakan tadi, ditempatkannya beberapa kerub, berarti lebih dari satu, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, supaya mereka, Adam dan Hawa, tak bisa lagi masuk ke dalamnya. Yang kedua, malaikat melindungi Lot. Dalam kitab Kejadian bab 19, di mana Allah lewat malaikat-malaikatnya, atau Allah menyuruh malaikatnya melindungi Lot dari kehancuran Sodom dan Gomora, karena Allah hendak menghancurkan kota itu karena perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Jadi malaikat disuruh untuk melindungi Lot dan keluarganya agar dapat meninggalkan kota itu. Yang ketiga, malaikat disuruh Allah meluputkan Hagar dan anaknya, yakni Ismail. Kejadian pasal 21 ayat 17. Ceritanya ialah ketika baik
Hagar sudah mempunyai anak namanya Ismail, dan Sarah juga sudah mempunyai anak namanya Ishak. Nah, terjadilah kecemburuan sosial, di mana Sarah mulai berpikir-pikir, nanti kalau mereka sudah tua dan anak itu, baik anak Hagar maupun anaknya sendiri sudah besar, sudah dewasa, siapa kira-kira yang menjadi ahli waris dari mereka berdua? Maka Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir baik Hagar maupun anaknya, meninggalkan rumah mereka dan mungkin juga meninggalkan tanah itu, pergi ke tempat lain. Tentu mendengarkan itu Sarah menjadi takut. Sarah memperoleh kesusahan yang besar. Tapi Allah lewat malaikat mengatakan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apa yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Yang keempat, ialah malaikat menghalangi tangan Abraham dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 11, di mana ketika Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anak tunggalnya kepada Allah. Walaupun dengan berat hati Abraham akan melakukan itu, karena dia harus mempersembahkannya, berarti menyembelihnya, membunuhnya menjadi persembahan kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah lewat malaikat berseru, Abraham, Abraham. Sahut Abraham, ya Tuhan. Dan akhirnya Abraham diminta untuk tidak membunuh anaknya, tetapi mempersembahkan ada binatang kurban di sebelahnya, di sebelah kanan atau sebelah kiri dari mezbah persembahan yang sudah dilakukan, dibuat oleh Abraham. Yang kelima, malaikat menyampaikan hukum kepada bangsa Israel. Dalam kisah Rasul pasal 7 ayat 53, dikisahkan Stefanus, orang yang baik dan yang suci itu, bersoal jawab dengan jemaat Yahudi dan pemimpin agama Yahudi, di mana kedegilan hati orang Yahudi tidak lebih daripada nenek moyang mereka yang juga sudah membunuh para nabi. Dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi maksudnya yang menyampaikan, yang memberikan hukum itu adalah malaikat-malaikat dari tangan orang-orang suci, dari suruhan Allah, yakni malaikat. Tetapi orang-orang Yahudi sendiri tidak melakukan hukum yang diberikan malaikat itu. Yang keenam, menghantar bangsa Allah dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 23. Di situ diceritakan bagaimana Allah mengutus seorang malaikat akan berjalan di depan bangsa Israel untuk melindungi mereka di jalan dan untuk membawa mereka ke tempat yang telah disediakan oleh Allah. Dikatakan demikian, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi, jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kupirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi sangat jelas bahwa Allah menyertai Israel dengan mengutus malaikatnya yang berjalan di hadapan mereka. Kita juga bisa melihat yang ketujuh, malaikat mewartakan panggilan dari kitab Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24,
Di sini dikisahkan pertemuan malaikat Tuhan dengan Gideon yang menyuruh Gideon supaya tidak takut akan musuh Israel. Dan yang terakhir ialah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria untuk memberitakan bahwa istrinya akan mengandung dan akan melahirkan yang namanya Yohanes, yang kemudian akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan malaikat juga memberitahukan kabar sukacita kepada Bunda Maria, yakni bahwa dia akan melahirkan seorang putra yang dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 11 dan ayat 26. Sahabat sekalian, apa yang mau kita simpulkan di sini? Ternyata malaikat itu bukanlah isapan jempol belaka. Malaikat itu bersumber dari tulisan kitab suci, dikisahkan, diceritakan oleh kitab suci. Tapi sebagaimana sudah dijelaskan, malaikat itu tidak kelihatan. Ia memang diciptakan Allah, tetapi tidak kelihatan. Tetapi ada. Adanya tidak kelihatan. Hanya bisa dirasakan oleh kita manusia. Karena itu, marilah berterima kasih kepada Allah bahwa hingga sekarang Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah mengutus malaikat-malaikatnya menemani kita, melindungi kita. Pertanyaannya ialah, apakah kita selalu siap memberikan tempat bagi malaikat Tuhan berkarya dalam diri kita, dalam hati kita? Gereja telah membantu kita dengan membuat doa Angelus atau doa malaikat Tuhan, yakni pada pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 petang. Doa ini adalah doa pribadi, kalau kita kebetulan sendiri, atau juga bisa menjadi doa bersama, kalau kita bersama dengan orang lain, maka kita meluangkan waktu hanya 2 sampai 5 menit. Tidak akan menghabiskan waktu kita, tidak akan mengeluarkan tenaga yang banyak dari diri kita. Sekali lagi, mari kita bersama malaikat Tuhan berjalan, berziarah untuk mendengarkan Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, malaikat pelindung menjaga kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.